Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan talk show. Ya, nah, ya, talk show itu boleh ya. Mungkin sedikit bocoran buat teman-teman semua di sini. Talk show-nya tentang apa sih? Coba Bro Ferdi bisa jelasin nggak talk show-nya tentang apa? Berhubungan dengan pukat tentunya. Iya, tentu pasti dong. Berhubungan tentang profesional dan usahawan. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan langsung panggilin aja ya Bro Ferdi ya. Iya, betul sekali. Para narasumber yang akan mengisi di acara talk show ini. Yang pertama adalah Ketua Pukatnas, Bapak Julius Yunus Teja. Ya, kami persilakan untuk maju ke depan. Silakan Pak. Ya, Bapak Julius Yunus Teja. Lalu Uskup Keuskupan Bogor, Yang Mulia Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM. Silakan Monsinyur. Lalu Pastor Moderator Pukat Bogor yaitu Romo Yohanes Suparto, silakan Romo, dan penasehat Ketua Pukatnas Bogor Ibu Monika Kusjanti. Iya, untuk nama-nama yang sudah silakan, sebut, boleh silakan naik dan atas sebagai panggung. moderator kita pada pagi hari ini yang sudah tidak asing lagi tentunya adalah Bapak Dominikus Agus Gunawan. Silakan Pak Agus. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk talk show kita pada pagi hari ini. Kurang meriah, kan tepuk tangan 10 kali. Silakan. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu masih semangat. Ya, jadi kami di sini saya akan memandu talk show yang berjudul Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal maka makin sayang. Ya. Nah, jadi di hadapan kita sudah ada 4 narasumber. Waktu memang tidak panjang, Monsinyur, Pak ini Romo. Nah, karena itu kita akan singkat, padat. Ya, mohon perhatian dari Bapak Ibu semua. Nah, para narasumber yang terhormat, sebelum kita melihat mengenai pukat, saya mau mengajak ke masa lalu dulu, Monsinyur. Nah, untuk itu pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Julius sebagai Ketua Pukatnas. Pak Julius mungkin boleh menjelaskan mengenai sejarah pukat itu seperti apa dan sekarang sudah ada di berapa keuskupan. Silakan Pak Julius. Shalom. Cek. Yang mulia Bapak Uskup, oke, izin berdiri. Yang mulia Bapak Uskup, Romo Moderator, Romo Yohanes, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama, kami dari pengurus Pukatnas ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Monik dan seluruh tim atas pelantikan pengurus Pukat Bogor hari ini. Kami tahu persis bagaimana persiapan Pukat Bogor hampir 1 tahun dan puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan. Tentunya ini juga semua berawal dari Prof. Ibu Tuti yang hadir di sini dan semua kita bisa saksikan bahwa Pukat Bogor sudah berkegiatan sangat aktif, bahkan terlibat dalam beberapa kegiatan di nasional. Monsinyur yang mulia, Romo Moderator, hari ini juga sangat istimewa karena dihadiri lengkap oleh para pengurus Pukat Nasional. Pertama para pendiri. Hadir di sini ada Pak Hidayat Cokro. Silakan dari Jakarta. Didampingi oleh Pak Michael Utama. Beliau ini juga pendiri sekaligus Ketua Pukat Nasional yang pertama, Pak Michael. Menyusul Pak Ferry Yusuf dari Bandung, Ketua Pukat Nasional kedua. Dan yang ketiga, Pak Robert Hadi dari Bandung, Ketua Pukat Nasional periode ketiga.
Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kepengurusan hadir juga teman-teman kami di sini ada Sekretaris Saudara Adinata Wijaya, Ketua Bidang Organisasi Pak Wener, silakan Pak Wener dari Balikpapan, bersama Ibu Antonia. Ya. Hadir juga Pak Christian, Bidang Sosial Masyarakat. Ada Pak Agus sendiri, Ketua Bidang Spiritualitas Pukatnas. Dan beberapa Ketua Pukat di sini ada Pak Handoyo, beliau Ketua Pukat KJ yang lalu, yang baru sekarang Pak Paulus Aryo Birowo, Ketua Pukat KJ, dan ada Pak Seno. Silakan Pak Seno. Beliau-beliau ini adalah penggerak Pukat yang awal mula. Baik Pak Agus, jadi Pukat Nasional Monsinyur ada awal mula itu tercetus dari tahun 87 dari Surabaya, ya, menyusul 90 Jakarta, dan pada akhirnya 2013 muncul Pukatnas. Ya, menyambung Pak Julius, apa sih visi dan misi dari Pukatnas? Oke. Visi yang kita emban adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia profesional dan usahawan Katolik, di mana di situ tadi sebenarnya sudah terkandung dalam khotbah Monsinyur, di mana kita juga terpanggil sebagai murid Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah dengan rasa tanggung jawab, dan kalau perlu dikatakan bisa melakukan kebaikan untuk berbagi. Secara garis besar itu tadi sudah diungkapkan. Ya, kemudian Pak Julius sedikit lagi, sudah ada di berapa keuskupan nih Pukatnas? Pukat Nasional sekarang ada di 25 keuskupan, dan sebentar lagi mungkin akan menyusul di Jayapura dan Tanjung Selor. Nah, kemudian kalau mungkin di sini ada teman-teman yang dari keuskupan lain yang belum ada pukatnya, bagaimana caranya kalau mereka mau membangun pukat di keuskupannya? Oke, ya maksudnya yang belum bergabung ya? Ya, yang belum, yang baru. Bapak Ibu, dalam kelompok kategorial di suatu keuskupan, memang pukat itu adalah mungkin yang satu-satunya sebagai mitra dari kerjasama dari keuskupan, terutama di bidang karya dan sosial. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa pukat di KAJ Surabaya, bagaimana teman-teman untuk bisa berbagi sekian lama kepada khususnya gereja-gereja atau keuskupan yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada intensi atau ada keperluan dalam suatu karya keuskupan, jangan ketinggalan untuk kita bersama-sama dengan pukat berpartisipasi. Ya, oke. Terima kasih Pak Julius, silakan duduk. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk Monsinyur. Nah, Monsinyur setelah Pukat Bogor diresmikan dan juga Monsinyur mendengar cerita mengenai Pukatnas, bukan cerita ya, fakta. Nah, apa sih harapan Monsinyur terhadap Pukat Bogor? Silakan Monsinyur. Baik, saya sih tidak mengharapkan banyak-banyak, tapi harapan saya yang pertama yakni bahwa Pukat ini menjadi persekutuan yang inklusif ya, yang terbuka kepada profesional ataupun usahawan, tidak harus besar-besar, tidak harus hebat-hebat, tapi yang berjuang, berusaha. Apalagi kan pemerintah kita misalnya memperhatikan UMKM, dan kami keuskupan juga sedang memperhatikan ini. Mudah-mudahan Pukat bisa membangun relasi dengan mereka-mereka yang berjuang ini. Harapan saya juga Pukat itu menjadi rumah yang nyaman bagi yang terlibat di dalamnya. Jadi bisa Anda temukan sukacita di sana. Jangan sampai menemukan orang-orang yang mukanya muram terus.
Saya ingat Paus Fransiskus selalu bilang, orang Katolik itu harus bersuka cita karena kita udah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu saja harapan terima saya. kasih, Monsinyur. Banyak sih, tapi cukuplah itu. Ya, saya yakin harapan Monsinyur sudah terwujud karena Pukat Bogor sudah inklusif. Ya. Ini tadi ada yang dari persekutuan doa, dari lingkungan, dari mana-mana. Oke, baik. Dan sekali. sudah bersuka cita karena mukanya cerah-cerah, Monsinyur. Ya, terima kasih, Monsinyur. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Monsinyur. Terkait dengan surat Gembala Prapaskah. Bertobatlah dan jadilah manusia ekaristis yang sinodal. Nah, bagaimana kaitannya harapan Monsinyur tadi dengan tema Prapaskah ini? Ya, tema yang umum yang saya kira untuk kita semua, bertobatlah, lalu untuk usahawan profesional, bertobatlah itu dalam kaitan dengan mudah-mudahan dengan pukat ini iman kita akan Kristus itu semakin kuat. Jadi jangan sampai malah iman kita ragu-ragu tatkala kita melihat kenyataan-kenyataan melalui pukat itu. Jadi saya berharap bertobatlah dalam artian kuatkan iman Anda sekalian dalam pukat itu. Lalu yang kedua, menjadi manusia ekaristis yang sinodal, itu terutama manusia ekaristis, karena kita orang Katolik ini bersumber pada Kristus yang memberikan dirinya dalam ekaristi. Dan dalam ekaristi sebenarnya kita mempelajari tentang hal Tuhan yang memberikan dirinya, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang mengajak kita untuk bersyukur atas segala sesuatu, dan juga Tuhan yang mempersatukan. Maka saya berharap bahwa pukat ini juga menjadi tempat di mana ada orang yang siap berbagi sesuatu seperti Kristus yang memberikan dirinya. Kemudian juga dalam pukat ini mudah-mudahan dipenuhi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih atas talenta-talenta, atas usaha-usaha yang sedang Anda perjuangkan. Sehingga perjumpaan di pukat itu dikuatkan dan diteguhkan. Dan kalian menjadi manusia-manusia yang bersyukur ya, walaupun namanya bukan syukur ya. Kalau saya namanya syukur. Dan ada beban supaya bersyukur terus gitu. Tapi karena memang dalam ekaristi kan ada doa syukur agung. Berarti di situ sebenarnya Tuhan menyampaikan bersama kita sekalian puji syukur kepada Tuhan atas anugerah-anugerah kita. Maka terakhir saya berharap bahwa nanti anggota pukat itu saya jumpai orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih karena teman-teman seperjalanan dalam hidupnya. Maka saya juga mengucapkan terima kasih syukur kepada pukat-pukat yang dari Jawa sini ya. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana lagi? Balikpapan lagi, luar biasa. Ya, selamat datang dan saya kira itu saja. Sehingga kalau kita bisa bersyukur, maka kita bisa jalan bersama membangun gereja sinodal. Terima kasih. Ya, terima kasih Monsinyur. Untuk semua anggota Pukat Bogor yang tadi baru dilantik, itu harapan Monsinyur. Dan juga dititip untuk pukat-pukat yang lain. Nah, harapan Monsinyur seperti itu, kita bertobatlah ya. Nah, kemudian tadi temanya juga dengan ini, move forward with passion ya. Jadi kita bertobat, jadi manusia baru yang mau berbagi. Terima kasih Monsinyur. Pertanyaan berikutnya untuk Romo Suparto sebagai selaku moderator Pukat Bogor. Romo, nah mengenai Pukat Bogor yang baru dilantik kan Romo dulu bercerita waktu Romo diminta oleh Monsinyur untuk menjadi moderator, waduh Romo juga bingung ya. Nah tetapi sekarang sesudah mengenal, nah mungkin langkah praktis yang Romo harapkan dari Pukat Bogor bagaimana Mo? Silakan Mo.
Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saudara-saudari, ada suatu suara dari atas nih. Kalau semuanya belum tenang, tidak terdengar nih suara dari atas. Mulai terdengar nih dari atas ini. Mulai ini. Masih ragu-ragu karena masih ada yang ngobrol. Baik, terima kasih Pak. Memang tadi disampaikan bahwa di awalnya saya juga tidak tahu pukat itu apa, begitu kan ya. Saya juga tidak tahu. Tetapi selalu saya sampaikan berkat keteguhan hati dari seorang Ibu Monik itu membuat saya kemudian bersukacita untuk mendampingi pukat. Nah, lalu sebetulnya apa yang diharapkan atau apa yang bisa dikerjakan gitu kan ya. Kalau saya pribadi begini, seperti tadi disampaikan Bapak Uskup, pertama-tama memang pukat itu harus menjadi rumah yang nyaman dulu untuk anggotanya. Maka dari awal saya hanya mengajak Bu Monik dengan teman-teman pengurus, kita jadikan dulu pukat itu sebagai rumah yang nyaman, yang setiap orang menemukan sukacita dulu. Karena dari awal kami menyadari namanya pengusaha dan profesional itu adalah orang-orang yang hebat semua, yang punya banyak yang sudah jadi, istilahnya begitu. Maka kalau tidak bersama-sama menyadari sebagai komunitas atau pukat itu sebagai rumah bersama, maka yang ada apa? Masing-masing dengan pemikirannya sendiri, masing-masing dengan maunya sendiri. Misalnya ya, ada yang punya idealisme, pukat itu harus begini, harus begini, harus begini. Sedangkan yang lain tanda kutip belum nyampe ke sana. Nah, kalau tanda kutip kemudian memaksakan kehendaknya, maka tidak menjadi rumah yang nyaman satu sama lain. Maka sekali lagi, pertama-tama memang dari awal saya hanya mau mencoba untuk hadir, mencoba untuk jalan bersama, menjadikan pukat itu rumah yang nyaman dulu. Lalu kemudian setelah itu, karena terkait dengan keuskupan, maka saya pun juga berusaha untuk hadir bersama dengan pukat, untuk menjadikan apa yang menjadi keprihatinan keuskupan juga menjadi keprihatinan pukat. Misalnya tadi dikatakan untuk beasiswa, nah yang kami lakukan keuskupan adalah memfasilitasi anak-anak Katolik dari Keuskupan Bogor yang tidak mampu untuk kuliah. Jadi tidak lagi tingkatnya SD, SMP, SMA, tidak, tetapi khusus untuk yang kuliah. Hanya yang kuliah ini pun kami sesuaikan dengan kebutuhan keuskupan. Sehingga ke depannya ada semacam ikatan dinas dengan keuskupan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, kan keuskupan juga memerlukan dana tersendiri begitu, maka pukat mari kita bekerja sama. Lalu yang di sebelah ini salah satu yang tadi disebut, gentengnya itu kan agak berbeda yang sebelah sana ya. Nah ini yang berusaha kami sedang perbaiki, gentengnya baru dapat sepertiga, tapi itu baru gentengnya, yang lain belum, gitu kan ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana kami mencoba mengajak pukat juga memahami apa yang menjadi perhatian dari keuskupan. Maka sekali lagi, dari saya pribadi sebetulnya hanya soal bagaimana saya berusaha hadir, berjalan bersama, dan menjadikan pukat itu sebagai rumah yang nyaman, sehingga apapun yang nanti akan dikerjakan, akan dilakukan, itu juga menjadi sebuah pekerjaan yang penuh dengan sukacita. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya, memang Romo Suparto sebagai moderator selalu mendampingi, ya, dan Bu Monik juga memberikan pertanyaan atau meminta masukan dari Romo. Nah, satu pertanyaan terakhir Romo. Jadi bagaimana kalau sekarang pukat udah ada di level keuskupan, apakah memungkinkan kalau pukat nanti ada di level paroki juga gitu Bu? Nah, harapan Romo bagaimana gitu?
Kalau untuk di level paroki kan sebetulnya tidak salah semua orang bermimpi kan ya. Tidak salah kita punya harapan kan, tidak salah. Tapi paling tidak memang sebagai moderator sekali lagi saya hanya mau menekankan mari kita perkuat yang sudah ada ini. Nanti ke depan kalau memang sebagai katakanlah jaringan dan sebagainya bisa kita hadirkan tidak hanya di Kota Bogor, mungkin akan lebih baik kita hadirkan tingkatnya dekanat. Karena kita punya 5 dekanat gitu kan ya. Kita punya 5 dekanat. Kalau sampai ke level paroki menurut saya cukup, ya bermimpi sih boleh ya, berharap juga sangat baik begitu ya. Mimpi itu kan katanya awal dari sebuah pencapaian. Tetapi paling tidak kalau kita mencoba untuk melihat ke depan secara realistis, paling tidak nanti kita bisa bangun, bisa bentuk komunitas-komunitas itu di tingkat dekanat. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Menyambung ini, Pak Julius kalau nggak salah di beberapa keuskupan itu ada juga kan pukat VKEP kan, tingkat VKEP. Nah ini harapan Romo tingkat dekanat atau VKEP juga ya, mirip. Nah jadi mungkin Pak Julius bisa memberikan contoh itu ada di keuskupan mana gitu Pak. Terima kasih Pak Agus. Dari antara 25 keuskupan itu memang ada beberapa pukat di kevikepan, antara lain seperti di Lembata, Labuan Bajo, bahkan di beberapa tempat seperti di Jogja juga, Jogja ya termasuk. Nah itu sudah bergerak semua dan tetap di koordinasinya bersama keuskupan dan pukat nasional. Kami berada itu memang hanya sebagai perangkat pelayan daripada pukat-pukat keuskupan dan pukat-pukat kevikepan yang ada. Jadi jangan sungkan-sungkan baik Romo maupun pengurus pukat keuskupan untuk selalu kita berkomunikasi. Karena tugas kami memang hanya untuk melayani pukat-pukat di keuskupan. Terima kasih Pak Julius. Jadi memang diharapkan juga pukat keuskupan bisa berinovasi juga gitu ya Pak ya, untuk memberikan ide-ide baru. Nah berikutnya pertanyaan kepada Bu Monika sebagai Ketua Pukat Bogor yang baru dilantik. Bu Monik, nah bagaimana nih visi dan misi Keuskupan Bogor kalau dikaitkan dengan visi dan misi Pukatnas? Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada suami saya yang mau hadir beserta keluarga. Terima kasih. Suaminya Bu Monik ada di belakangnya. Nah, ya. Makanya hari ini saya cukup cerah ya mukanya. Ya baik Pak Agus, terima kasih. Tentunya visi daripada Pukat Keuskupan Bogor itu sejalan dengan Pukatnas. Jadi dengan talentanya bagaimana kita mengaktualisasikan diri untuk menghadirkan kerajaan Allah, terutama di Keuskupan Bogor. Nah untuk misinya bagaimana kita mencapai ke visi tersebut, cita-cita tersebut, itu ada 4 yang mungkin saya ringkas saja. Yang pertama tentunya meningkatkan kualitas iman dulu. Kalau iman kita enggak ditingkatin, kelihatannya rohnya atau jiwanya tuh enggak ada. Kemudian yang kedua, tentunya kita meningkatkan sumber daya manusia. Bagaimana menjadi pimpinan atau pemimpin di seluruh baik di gereja, di masyarakat yang tentunya sesuai dengan ajaran gereja, ajaran sosial gereja atau ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang ketiga, tentunya kalau di Pukat tidak ada penambah pengetahuan untuk pengembangan diri, itu sama aja bohong ya. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan. Apakah itu dari spiritual, apakah dari intrapreneur atau entrepreneur, atau dari spiritualitas, atau dari intelektual ya. Dan yang keempat itu adalah tentunya kita mensupport kebijakan pastoral di Keuskupan Bogor, di mana adalah kebijakan pastoral transformatif. Nah tentunya kita harus sejalan dengan itu. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Monik. Nah,
Nah kemudian berikutnya Bu Monik, sebagai Pukat Keuskupan Bogor yang kata Monsinyur juga relatif baru karena yang dulu pernah mati suri. Nah bagaimana nih langkah Bu Monik untuk mengajak para profesional dan usahawan Bogor yang sekarang juga sudah banyak di mari. Nah silakan Bu Monik. Baik Pak Agus, bagaimana cara merekrut ya anggota Pukat Bogor? Tentunya pada saat ini ya puji syukur ya kita sudah ada 130 orangan yang menjadi anggota Pukat Bogor. Tentunya ini kalau bukan karena Tuhan pasti tidak terjadi. Dan tetapi kami tidak bertinggi hati dengan itu karena sesungguhnya bagaimana merekrut anggota Pukat Bogor itu memang saat ini adalah melalui pengurus, melalui anggota-anggota, bagaimana buy one get one, ya istilahnya kalau hadir waktu gathering bawa lagi. Jadi setiap itu, jadi setiap kita pertemuan kita mengajak teman-teman untuk mengajak. Nah jadi seperti itu dan tentunya memang tidak mudah. Kenapa? Karena pukat ini banyak orang tidak mengerti pukat itu apa. Termasuk saya ya. Jadi sebenarnya juga ini merupakan misteri buat saya karena tidak ada dalam rencana hidup saya itu masuk pukat. Ya. Saya cita-citanya maksudnya pada akhir-akhir itu adalah ya pelayanan yang enak-enak deh gitu ya. Pelayanan yang sesuai dengan teman-teman yang udah sejalan, itu kan lebih gampang ya. Tetapi kita tidak tahu ya bahwa Tuhan itu, saya rasa ini saya imani bahwa Tuhanlah yang menggiring saya untuk masuk ke pukat. Dan saya hanya menyerahkan diri saja, seperti Bapak Uskup bilang, bagaimana kita mau berbagi, memberikan berbagi dan bersyukur karena rasa syukur sehingga saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah itu seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu tolong bergabung dengan pukat karena tentunya kalau kita bersatu kita semakin kuat ya, semakin kuat dan saling menumbuhkan dan menguatkan di antara kita sendiri anggota pukat. Dan juga tentunya banyak manfaat di pukat ini ya, ada manfaat materi, manfaat juga spiritual. Manfaat materi tentunya kita punya jejaring bisnis. Bapak Ibu lihat dari Semarang, dari Makassar, dari Balikpapan, dari Jakarta, dari Bandung ya. Jadi kita bisa jejaring bisnis. Kita punya usaha apa ataupun kita perlu apa, kita bisa lintas pukat. Dan yang kedua pastinya kita akan nambah pengetahuan dan spiritual tentunya kita akan bertumbuh imannya karena inilah satu-satunya kita memang tujuannya adalah membawa keselamatan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berusaha tapi di jalan Tuhan. Nah ini yang kita mau ke sana. Walaupun saya juga belum, tapi kita sama-sama menguatkan dan bisa bertumbuh dan sebagai tindakan kasihnya seperti Romo Parto bilang, jadi tindakan kasihnya kita harus melihat gereja, keuskupan setempat. Jadi mari Bapak Ibu kita bergabung bersama untuk supaya keuskupan dan gereja semakin baik dan semakin maju. Ya, terima kasih Bu Monik. Jadi demikian ajakan Bu Monik kepada Bapak Ibu untuk bergabung bersama Pukat Bogor. Tapi untuk yang tadi menjadi MC Bro Ferdi buy one get one katanya. Jadi Bro Ferdi ajak tuh Feni untuk bergabung ke Pukat ya. Dan satu lagi untuk Pak Marni, itulah yang tadi dikatakan Bu Monik. Jadi Bu Monik udah dapat izin ya untuk berkarya di Keuskupan Bogor. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian perkenalan pukat. Jadi tadi temanya supaya Anda menjadi sayang. Dan supaya jadi sayang silakan bergabung dengan Pukat Bogor atau pukat-pukat yang lain. Ya, dengan demikian nanti kalau udah makin sayang berkarya, saling berbagi dan sebagainya seperti harapan Bu Monik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Monsinyur, Pak Julius, Romo, Bu Monik.
atas kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat talk show kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Monsinyur Romo Yohanes Suparta, Bapak Julius Teja, dan juga Ibu Monik serta Bapak Agus Gunawan. Ya, sesi foto dulu Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para narasumber kita pada pagi hari ini.